Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 9 yang berbahagia, udah kelas 9 nih. Ya alhamdulillah, pada kesempatan kali ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung ya di kelas, Pak Haji sudah menyediakan media video ini yang bisa membantu kita dalam mempelajari materi PKN ya. Dan pada kesempatan sebelumnya sudah Pak Haji sampaikan bahwa teman-teman diarahkan untuk membaca materi bab 1 khususnya submateri yang A ya. Boleh sambil dibuka buku paketnya. Kalau yang belum pegang buku paketnya silahkan di skip dulu videonya karena pembelajaran kali ini membutuhkan sekali buku paket. Nah, minggu lalu Pak Haji sampaikan teman-teman mempelajari halaman 2 sampai dengan halaman 11 di mana materi tersebut adalah materi yang kita bahas hari ini, yang isinya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, boleh dari halaman 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Teman-teman mungkin masih ingat di kelas 1 sudah kita pelajari tentang penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, jadi Pancasila ditetapkan dan dirumuskan atau dirumuskan dan ditetapkan, karena dirumuskan dulu ya, baru setelah dirumuskan, setelah jadi ditetapkan sebagai dasar negara. Itu dipelajari di kelas 7. Nah, di kelas 8 teman-teman mempelajari tentang kedudukan dan arti Pancasila. Kedudukannya di mana sih Pancasila itu? Paling rendah atau paling tinggi? Terus arti Pancasila itu apa sih bagi bangsa Indonesia? Itu kan. Nah, pada kesempatan kali ini di kelas 9 ini teman-teman akan mempelajari ya, setelah Pancasila sudah dirumuskan dan ditetapkan, kedudukannya sudah jelas, artinya sudah jelas bagi bangsa Indonesia, kita akan pelajari bagaimana perwujudannya Pancasila ini. Nah, apakah ada penolakan dari masyarakat Indonesia? Apakah tidak terjadi hal apapun ya terhadap Pancasila ini? Nah, hal tersebut disebut sebagai dinamika ya, dinamika atau perputaran ya. Prosesnya bagaimana Pancasila itu terjadi diwujudkan sebagai dasar negara. Apakah ada penolakan atau tidak? Nah, kita akan bahas di kesempatan kali ini ya. Insya Allah untuk materi PowerPoint ini akan dibagikan di sesi akhir pertemuan bab 1 sehingga bisa menjadikan acuan bagi teman-teman kelas 9 untuk mempersiapkan formatif tesnya. Ya, Pak Haji yakin sudah pada belajar ya halaman tadi 1 sampai 11 sehingga Pak Haji hanya melakukan penguatan-penguatan saja. Ya, tujuan pembelajarannya ini mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baik teman-teman, ini slide ketiga kita lihat pada masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 45 sampai 50, Pancasila mendapat banyak tantangan ya, banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pak, kan Indonesia sudah merdeka, kenapa Belanda masih berusaha ya melakukan tekanan terhadap bangsa Indonesia? Benar sekali kawan-kawan, tahun 45 Indonesia sudah merdeka, tapi di tahun yang sama ya, Belanda masih berusaha untuk kembali merebut Indonesia dan menjajah Indonesia. Ya, teman-teman tahu, masih ingat kejadian Bandung Lautan Api ya, masih ingat agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2 di Yogyakarta yang saat itu bahkan pemerintah Indonesia sempat membentuk PDRI. Apa tuh? Ya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Karena pemerintahan yang terjadi saat itu ya banyak dilakukan agresi militer oleh Belanda. Mereka ditekan habis-habisan. Nah,
Lalu apa tekanan dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia terhadap Pancasila? Nah, ini ada kalimat ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila mau diganti gitu. Kita lihat apa saja. Nah, terdapat upaya-upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Yaitu sebagai berikut. Pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI ini terjadi tahun 48 teman-teman di Madiun ya. Kalau Pak Ajis bilangnya PKI ini sebagai orang gila. Kenapa orang gila? Nah, tahun 48 itu ketika Indonesia ada di tahun ketiga kemerdekaannya, menjelang tahun keempat kemerdekaannya, Belanda masih melakukan agresi. Nah, pemerintah dan tentara sedang bingung ya bagaimana mengatasi Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali, yang masih tidak mau mengakui Indonesia merdeka. Nah, di saat yang sama PKI justru melakukan pemberontakan besar-besaran di Madiun sana. Madiun mana Madiun? Jawa Timur. Ya, Madiun adalah Jawa Timur. Nah, kenapa Panji bilang orang gila? Karena ketika pemerintah sibuk mengurusi Belanda yang tidak mau mengakui Indonesia merdeka dan masih melakukan serangan-serangan ke Indonesia, justru PKI justru merepotkan pemerintah saat itu dengan melakukan pemberontakan. Ya, pemberontakan. Nah, yang kedua pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, ini adalah gerakan yang terjadi kalau di Jawa Barat adanya di Garut yang ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam. Nah, mereka tidak setuju dengan Pancasila. Mereka ingin supaya diganti dengan syariat Islam. Pak, bagus dong Pak. Nah, baik dong Pak. Nah, hal tersebut teman-teman ini Pak Ajis tidak ingin bahas di video ini. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan tatap muka ya, mudah-mudahan segera berakhir pandeminya karena hal ini sangat sensitif sekali. Nanti akan banyak perdebatan tentang setuju tidak setuju tentang penerapan syariat Islam di Indonesia. Tapi yang jelas kenapa DITII saat itu ditolak adalah karena gerakan ini melakukan pemberontakan secara masif dan kasar. Rumah-rumah masyarakat sipil dibakar, kemudian harta bendanya diambil ya. Ini teman-teman kalau nggak salah ada di halaman, sebentar Pak dicari, ada di halaman 4 teman-teman. Nah itu ya, di paragraf pertama, harta benda milik penduduk diambil, jalan-jalan kereta api dibongkar, rumah dibakar, penganiayaan terhadap penduduk ya. Ini pemimpinnya adalah Kartosuwiryo, tapi pemberontakan tersebut akhirnya gagal. Kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Teman-teman yang ya di Pulau Jawa tentunya mungkin pernah mendengar cerita zaman dulu di kitab-kitab zaman dulu ya, Luhur Jawa pernah mengatakan bahwa akan hadir seorang Ratu Adil yang dimana kehadirannya tersebut akan membuat negeri ini menjadi maju makmur ya, karena beliau Ratu Adil tersebut bisa memimpin negara ini dengan sangat baik. Nah, lalu dimanfaatkan informasi tersebut oleh seorang Westerling. Ini ada di halaman 5. Ya, Raymond Westerling mengatakan bahwa dirinya adalah Ratu Adil. Nah, mereka membentuk yang namanya Angkatan Perang Ratu Adil. Mereka memberontak terhadap tentara Indonesia, ya, ingin menguasai Indonesia. Mereka ingin kudeta. Kudeta adalah mengambil alih kekuasaan. Nah, kemudian ada pemberontakan RMS. RMS ini Republik Maluku Selatan. Sama, mereka juga ingin keluar dari Indonesia saat itu. Ya, tentunya keempat kejadian ini, pemberontakan ini adalah upaya ingin, salah satunya ada yang keluar dari NKRI, ada yang ingin menggantikan ideologi dengan syariat Islam, ada yang ingin menggantikan ideologi dengan PKI dan sebagainya. Ya. Ini adalah tantangan masa 45 sampai 1950. Penerapan Pancasila tahun periode 50 sampai 59 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal, artinya bebas ya. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Ya, jadi saat itu kita menggunakan yang namanya sistem pemerintahan parlementer. Nah, parlementer nanti ada di bab semester 2 insya Allah kita bahas. Di sana di mana ada
dua pemimpin yang memimpin sebuah negara, ya, ada presiden sebagai kepala pemerintah, kepala negara, dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dua-duanya punya job masing-masing. Kalau kepala negara hanya sebagai simbol negara, kalau pemerintahan dia yang memimpin pemerintahan berlangsung. Nah, di tahun 50 sampai 59 kita menggunakan sistem pemerintahan parlementer di mana sering sekali terjadi perubahan kabinet. Nah, kabinet apa sih Pak? Kabinet itu susunan menteri, ya. Hampir setiap tahun. Nah, kalau menterinya diganti-ganti terus kan otomatis nanti pemerintahannya nggak stabil. Ketika ganti menteri kan pasti ganti peraturan baru, ya. Adaptasi lagi dengan peraturan lama dan sebagainya, sehingga ini menjadi tidak stabil pemerintahannya. Banyak goncangan-goncangan, banyak protes-protes yang ada di masyarakat. Nah, berikutnya tahun 50 sampai 59 muncul sejumlah pemberontakan lagi nih yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Nah, ini ternyata yang pertama ada DITI lagi. Cuma bedanya kalau yang ini di Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh. Ya, 3 pulau besar tuh. Sulawesi, Kalimantan, dan Aceh ya. Aceh kan Sumatera. Nah, kalau yang sebelum 50 itu di Pulau Jawa, ini sudah sampai ke luar Jawa. Nah, sama, mereka ingin mendirikan negara Islam yang ada di Indonesia, menggantikan Pancasila. Pak Jis tidak mau terlalu jauh membahas tentang Pancasila dengan Islam, ya, karena kalau di kelas 8 Pak Jis selalu ajarkan bahwa Pancasila sangat tidak bertentangan, tidak ada nilai-nilai di Pancasila yang bertentangan dengan nilai Islam. Ya, semua nilai Pancasila serasi dengan nilai Islam. Ya, Pak Jis sudah sering katakan, misalnya sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Apakah diajarkan di Islam? Ya, kita bisa lihat Qul huwallahu ahad. Nah, jelas di situ bahwa sila pertama di Islam diajarkan. Sila kedua, kemanusiaan yang dalam beradab. Ya, agama Islam jelas mengajarkan kemanusiaan. Persatuan Indonesia, agama Islam sangat menjunjung tinggi persatuan. Ya, permusyawaratan, sila keempat ya. Nah, jelas permusyawaratan adalah nilai Islam. Bahkan kata musyawarah sendiri adalah kata dari bahasa Arab yang dimana dibawa oleh orang Islam. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, sangat jelas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, di mana adil akan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang merasakan kebaikan. Nah, kemudian ada yang kedua, pemberontakan PRRI. Teman-teman bisa saksikan ada di halaman 4, yaitu terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi, lagi-lagi di pulau luar Pulau Jawa, ya, ingin melawan dari pemerintahan saat itu, yaitu pemerintahan Soekarno dan Hatta. Ya, ada juga pemberontakan Permesta. Nah, sebagian pihak menyebut masa 59 sampai 66 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Nah, di periode ini teman-teman, memang kekuasaan sangat sentralistik, pembangunan juga sangat sentralistik. Maksudnya apa Pak? Sentralistik itu sentral, terpusat. Jadi pengambil keputusan adalah presiden saat itu. Ya, bahkan Soekarno pernah membuat, ya, saat itu MPR-nya, ya, membuat yang namanya pernyataan bahwa Presiden Indonesia adalah Soekarno, ya, seumur hidup. Soekarno akan menjadi presiden seumur hidup di Indonesia, seperti itu. Jadi kekuasaannya cenderung pada kekuasaan pribadi presiden. Nah, selanjutnya terjadi peristiwa pemberontakan 30 SPKI atau pemberontakan PKI, ya. 30 September 65, PKI berusaha merebut kekuasaan, disertai pembunuhan 6 perwira dan 1 ajudan, yaitu ajudannya Jenderal Aha Nasution.
Nah, ini jelas PKI ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, itu tantangan ya terhadap Pancasila. Nah, beberapa bulan setelah G30 SPKI, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan hati nurani rakyat. Isinya apa sih? Kita lihat yuk. Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Bahkan kabinet aja ya, menteri-menterinya itu masih dianggap memiliki unsur-unsur PKI sehingga harus dibubarkan dan diganti dengan yang baru. Turunkan harga. Wah, ini kenyataan bahwa saat itu harga bahan pangan sangat tinggi. Nah, masa 66 sampai 98 disebut Orde Baru. Siapa presidennya? Iya ya, ada di foto sebelah kanan. Bapak Soeharto. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 dengan murni dan konsekuen. Ya, kalau untuk yang sebelumnya, yang ini Orde Baru memang tantangannya tidak seberat periode-periode sebelumnya ya, karena di periode ini tidak banyak terjadi pemberontakan ya, seperti halnya ketika awal kemerdekaan Indonesia atau pas Orde Lama. Nah, berakhirnya kepemimpinan seorang Presiden Soeharto ya, tahun 98, beralihlah masa menjadi masa reformasi. Nah, pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Di tahun 98 kejadian reformasi. Pak Haji Syakin teman-teman belum lahir ya. Oh sudah, ternyata itu. Ya teman-teman, sedikit tambahan ya. Kalau dengan tahun 98 sampai dengan saat ini, tantangan Pancasila adalah masuknya era komunikasi informasi yang luar biasa ya, dalam bentuk globalisasi teknologi, di mana kita lihat banyak ya sekali perubahan moral yang terjadi di generasi yang baru. Ya, penyimpangan sosial, kemudian kejahatan yang terjadi di dunia maya. Nah, banyak sekali contohnya Pak Haji Sira yang menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Pak, adakah pemberontakan saat ini? Pak Haji Sira tidak ada ya, tidak ada pemberontakan. Hanya saja tentu kita tetap harus waspada karena ideologi itu bisa saja berjalan di bawah tanah. Nah, mereka senyap, mereka diam, tapi sesungguhnya mereka sedang merencanakan suatu gerakan yang bisa saja suatu saat akan mengancam bagi keberadaan Pancasila di NKRI. Nah, siapa Pak yang harus menjaga Pancasila? Kita semua ya. Dan teman-teman harus memahami, kita harus memahami bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling cocok di Indonesia. Tidak ada ideologi lain. Nah, itu sebabnya di pelajaran kelas 2, kelas 8 maksudnya, ada istilah Pancasila adalah ideologi nasional. Artinya ideologi yang bisa dipakai secara nasional karena dia paling cocok dengan masyarakat Indonesia. Jadi jangan pernah merasa terbebani harus mengikuti Pancasila. Wah, Pancasila nuntutnya ini dan itu, kok banyak sekali tuntutannya terhadap kita. Jangan seperti itu. Karena justru sesungguhnya Pancasila adalah ya dasar-dasar bernegara yang diambil dari budaya-budaya. Misalnya, dulu dilihat bahwa budaya Indonesia adalah orangnya suka gotong royong, maka dibuatlah ya kan sila tentang apa? Sila berapa? 3 atau 5? 3 masuk, 5 masuk. Tapi kalau dari makna lebih dekat ke 5. Ya. Gotong royong. 3 menjunjung persatuan bisa. Orang Indonesia suka bersatu. Orang Indonesia suka memiliki kemanusiaan yang tinggi, maka dibuatlah sila ke-2. Orang Indonesia memiliki keberagaman agama ya, dan
berketuhanan yang tunggal, Tuhan yang esa, Allah gitu ya. Maka dibuatlah sila pertama. Jadi Pancasila ini dibuat ya, diambil dari nilai-nilai yang ada di leluhur atau nenek moyang kita, sehingga sesungguhnya kita tidak sulit mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menjadi problem adalah kita merasa bahwa Pancasila menjadi tuntutan bagi kita, padahal sesungguhnya Pancasila itu mengarahkan kita menuju ya masa depan yang lebih baik. Baik, Pak Ajis kira itu teman-teman, minggu depan teman-teman pelajari di rumah materi ini ya. Sebelum nanti Pak Ajis bahas, nanti ada mungkin video penjelasannya ya, tapi teman-teman harus pelajari juga sehingga ada kemampuan pemahaman dasar yang teman-teman miliki sebelum dibahas melalui video ini ya. Pak Aziz cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar, chat pribadi maupun di grup angkatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.